Sejumlah wilayah di Provinsi DKI Jakarta diperkirakan memiliki potensi terjadinya gerakan tanah atau tanah longsor sepanjang Februari 2026. Informasi ini disusun berdasarkan hasil tumpang susun antara peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta perakiraan curah hujan bulanan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Data tersebut merujuk pada analisis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, yang menyebutkan bahwa beberapa kecamatan di ibu kota berada pada zona menengah hingga tinggi potensi gerakan tanah. Artinya, apabila curah hujan meningkat di atas normal, wilayah-wilayah tersebut memiliki risiko lebih besar mengalami longsor, terutama pada area dengan kondisi lereng terjal, tebing jalan, maupun bantaran sungai. Beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di zona menengah tinggi, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi wilayah Kecamatan Kembangan. Kota Administrasi Jakarta Pusat, meliputi wilayah Kecamatan Menteng. Kota Administrasi Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Perapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggerahan, Tebet. Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi wilayah Kecamatan Cakung, Cipayung, Ciracas, Durensawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makassar, Matraman, Pasar Rebo, Pulau Gadung. PVMBG menjelaskan, pada zona menengah, gerakan tanah dapat terjadi apabila curah hujan berada di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau pada lereng yang telah mengalami gangguan, baik akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Gangguan tersebut dapat berupa pemotongan lereng, pembangunan tanpa perkuatan struktur tanah, hingga sistem drainase yang tidak memadai. Sementara itu, pada zona tinggi, potensi longsor lebih besar ketika hujan deras berlangsung dalam durasi lama. Selain longsor baru, pergerakan tanah lama yang sebelumnya sempat stabil juga dapat kembali aktif. Kondisi ini patut diwaspadai mengingat sebagian wilayah Jakarta memiliki topografi bergelombang, terutama di bagian selatan dan timur, serta kepadatan bangunan yang tinggi. Perakiraan ini menjadi penting di tengah pola cuaca yang cenderung basah pada puncak musim hujan. Intensitas hujan tinggi dalam waktu singkat maupun hujan berhari-hari dapat meningkatkan kejenuhan tanah, mengurangi daya ikat partikel tanah, dan memicu pergerakan massa tanah pada lereng yang rentan. Pemerintah daerah melalui lurah dan camat diimbau untuk meningkatkan pemantauan wilayah, khususnya di titik-titik rawan seperti bantaran sungai, tebing permukiman, serta kawasan dengan riwayat longsor sebelumnya. Masyarakat juga diminta waspada terhadap tanda-tanda awal gerakan tanah, seperti munculnya retakan di tanah atau dinding bangunan, pohon atau tiang listrik yang mulai miring, serta rebesan air yang tidak biasa dari lereng. Langkah antisipasi dapat dilakukan dengan memastikan sistem drainase berfungsi baik, tidak membuang sampah di saluran air, serta menghindari aktivitas yang dapat memperlemah struktur lereng. Dalam kondisi hujan lebat yang berlangsung lama, warga yang tinggal di sekitar lereng atau tebing disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor kepada aparat setempat apabila menemukan gejala mencurigakan. Dengan meningkatnya intensitas hujan pada Februari 2026, kewaspadaan kolektif menjadi kunci untuk meminimalkan risiko bencana. Informasi perakiraan potensi gerakan tanah ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi di wilayah DKI Jakarta. Jangan lupa subscribe ya!